Episode 1 At a Distance, Spring is Green, dimulai di Universitas Myungil, saat mahasiswa baru disambut untuk tahun ajaran baru mendatang. Di antara mereka adalah Yo Jun, seorang yang terkenal di kampus dengan ratusan teman. Dia bahkan memiliki klub penggemar sendiri juga. Sementara itu, Soo Hyun, mahasiswa tingkat 3 yang kurang beruntung dan bekerja paruh waktu. Namun ia sangat berprestasi. Terperangkap di tengah-tengah kedua pria ini adalah Sobin, seorang junior yang melakukan yang terbaik untuk belajar untuk tes TOEIC yang akan datang. Soo Hyun dan Yo Jun berada di kelas yang sama. Saat itu, Yo Jun secara tidak sengaja menumpahkan kopi ke sepatu Soo Hyun. Yo Jun meminta maaf dan mencoba untuk membayar sebagai ganti rugi, namun Soo Hyun menolak. Soo Hyun lalu menyebutnya sebagai ATM manusia. Komentar ATM manusia yang dikatakan Soo Hyun memang benar adanya. Setiap Yo Jun keluar untuk minum dan makan bersama teman-temannya, dialah yang selalu membayar semuanya. Saat mereka ke supermarket, Yo Jun menuju kasir untuk membayar. Kebetulan Soo Hyun bekerja sebagai kasir di sana. Yo Jun mengajaknya untuk bergabung dengan mereka setelah bekerja. Namun Soo Hyun menolak mentah-mentah. Sebenarnya, Yo Jun tidak benar-benar memiliki teman sejati. Orang-orang yang bersamanya itu jelas-jelas hanya memanfaatkannya untuk uangnya. Jauh di lubuk hati, Yo Jun sepertinya tahu ini juga, tapi dia tetap memasang wajah berani. Sobin tiba di asramanya. Ia mendapati dirinya berbagi kamar dengan seorang wanita bernama Minjo. Dia tidak sepenuhnya cocok dengan Sobin, dan sepertinya mereka akan memiliki tahun yang panjang di depan mereka. Keesokan harinya, Sobin pergi untuk menemani perjalanan mahasiswa baru bersama Soo Hyun. Soo Hyun berhasil mengendalikan semuanya di bus 1. Sementara Sobin yang menghandle bus 2, kurang efektif. Setidaknya untuk memulai saja sudah kacau. Saat mereka melakukan kegiatan mahasiswa baru, Sobin terus melirik ke arah Yo Jun. Yo Jun menggodanya dan bertanya apakah Sobin menyukainya. Akhirnya Sobin pergi menjauh. Sebenarnya Sobin melirik ke Yo Jun karena ia ingin meminta Yo Jun memberikan posisi asisten profesor padanya. Sebab ia sudah di tahun ketiga dan belum memiliki resume pengalaman apapun. Sobin akhirnya menyusul Soo Hyun sebagai gantinya. Di masa lalu, mereka diberi tugas yang sama. Soo Hyun adalah orang yang paling banyak mengerjakan proyek tersebut. Dia berhasil mendapatkan nilai A+, tetapi Sobin hanya mendapat nilai biasa-biasa saja. Ternyata hal itu terjadi karena email yang dikirim Sobin tidak pernah terbaca Soo Hyun. Pesannya ternyata masuk ke folder spamnya. Ketika Soo Hyun mengetahuinya, ia berjanji untuk segera menebusnya. Yo Jun terluka dipukul temannya. Seketika ia terbayang kembali saat ayahnya memukul ibunya. Saat itu, Soo Hyun dan Soo Hyun datang menolong. Soo Hyun mengatakan ia tidak begitu peduli pada Yo Jun meskipun Yo Jun berharap mereka bisa berteman. Ia hanya menolong saja. Kemudian Yo Jun diobati oleh Sobin. Keesokan harinya Yo Jun mengajak Sobin melakukan bunge jam. Awalnya Sobin menolak, namun karena Yo Jun berjanji akan memberikan posisi asisten profesor padanya, akhirnya Sobin setuju. Seorang pria bernama Jun Wan muncul. Ia dipindahkan ke Universitas Myungil, dan dia akan mulai memberikan kuliah mulai minggu depan. Ia menemui Yo Jun, dan mengatakan untuk pura-pura tidak saling kenal. Tampaknya ada sejarah kelam di antara mereka. Ketika kelas dibatalkan akhir minggu itu, Soo Hyun dan Yo Jun bertemu. Mereka berbincang sampai akhirnya Yo Jun merasa kesal ketika Soo Hyun menuduhnya memiliki ego yang berlebihan. Saat keadaan memanas, Sobin muncul.